Halo semuanya, selamat datang di channel Unimesan, channelnya para wibu Indo maupun wibu mancanegara. Dan channel yang akan membahas merangkum merekap sebuah alur anime dari action, fantasi, movie, bahkan roman. Istirahat dari anime Persona 3, admin akan merangkum anime Attack on Titan Final Season Part 2 bagian 1 versi Unimesan. Paham kan? Attack on Titan Final Season Part 2 tapi bagian 1 versi Unimesan. Oke, kalau sudah paham, tanpa berbasa-basi lagi, siapkan kuota atau wifi kalian dan pilih posisi rebahan yang nyaman. Mau duduk tidur renang atau kayang, terserah. Dan ini alurnya. Di awal anime, kita diperlihatkan kondisi perhutanan di mana Zeke meledakkan dirinya sendiri bersama Levi. Kemudian beberapa saat, Hanji dan kawanan Flock datang. Hanji sangat terkejut dengan keadaan Levi, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Flock yang terus mengawasinya. Pada saat itu juga, dari Titan yang berada di dekat kawanan Flock dan Hanji, Titan itu mengeluarkan seseorang. Tepatnya orang itu adalah Zeke. Pada saat Zeke keluar, dia kebingungan dengan dirinya sendiri dan dia mengingat ada seseorang yang memperbaiki dengan tanah liat atau pasir, yaitulah pokoknya di suatu tempat. Mendapat kesempatan ini, Hanji langsung membawa kabur Levi ke sungai di dekatnya. Dengan hal tersebut, Flock dan kawanannya tidak bisa mengejarnya. Kemudian scene berganti di kota, di mana Eren yang tahu ada penyusup langsung berubah ke wujud Titannya. Dan benar, tidak lama kemudian muncul banyak balon udara milik prajurit Marley yang dipimpin oleh Magat dengan tujuan untuk mengakhiri balas dendam dan menyelamatkan Gabi dan Falco. Di sisi Eren, muncul satu orang dari belakang yang berubah menjadi Titan untuk mengalihkan perhatian Eren agar Gabi dan Pik dapat ke tempat yang aman. Kemudian di tengah pertarungan, Yelena meminta Eren untuk menjadi manusia lagi dan pergi dari sini. Eren yang memiliki tujuan sendiri tidak mau menuruti Yelena dan melanjutkan pertarungannya dengan Rainer. Di sisi lain, Pik berhasil membawa Gabi ke tempat yang aman dan bertemu dengan Magat. Colt dan Magat yang mengetahui Gabi selamat membuat mereka sangat senang. Tapi kabar buruknya, Falco masih ditahan dan dalam kondisi yang sangat buruk karena Falco tidak sengaja meminum cairan tulang belakang Zeke. Colt yang mengetahui hal ini pastinya sangat sedih. Tapi sekarang yang terpenting adalah jangan membiarkan Zeke berteriak dan menghentikan Eren. Kembali ke Eren dan Rainer, Rainer sangat kewalahan saat melawan Eren dikarenakan Eren telah mendapatkan kekuatan Warhammer Titan. Saat Rainer berhasil menahan Eren, Porco dengan cepat akan menyerang Eren, tapi tidak semudah itu. Eren dapat menyerang dari titik butanya dengan kekuatan pengerasnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Eren tertembak, yang ternyata itu adalah serangan dari Pik dan Magat dari atas dinding. Senjata itu dapat melukai Eren yang menggunakan kekuatan pengeras karena senjata itu adalah senjata pembunuh Titan. Di sisi lain, Yelena dan yang lain hanya bisa diam saat Eren terpojok. Kemudian Onyan Kopon segera ke penjara untuk membebaskan dan meminta tolong kepada Mikasa dan kawan-kawan. Oni yang sangat muak dengan pengkhianatan ini marah dan bertanya kenapa harus kita semua yang harus menyelamatkan Eren. Beruntungnya pertengkaran itu terhenti ketika Niccolo mengatakan kebenaran yang sebenarnya, bahwa jika mereka mengatakan hal ini sebelumnya ke semua pasukan pengintai, mereka akan ditembak oleh Yelena. Karena hal itu, dirinya harus menyembunyikan hal itu. Paham kan? Oke, lanjut. Onyan Kopon juga mengungkapkan bahwa tujuan ke pulau ini adalah karena dia percaya bahwa pulau ini memiliki masa depan dan hal ini akan menjadi kenyataan jika Eren menggunakan kekuatan pendiri untuk mengancam seluruh manusia yang ada. Dengan hal itu juga, bangsa Eldia akan ditakuti oleh semua manusia. Singkat cerita, mereka semua mau menyelamatkan Eren. Scene kembali ke Eren yang terpojok setelah terkena beberapa serangan dan tikaman dari Rainer. Saat Rainer akan mencapai tengkuk Eren, tiba-tiba batu besar menghantamnya dan ternyata lemparan itu berasal dari Zeke yang berada di atas dinding. Eren yang melihat itu bangkit kembali. Itu dikarenakan tujuan mereka berdua adalah bersentuhan. Dengan itu Eren dapat menggunakan kekuatan Founding Titan. Scene berganti kepada Colt dan Gabi. Di sini Colt kebingungan menghadapi hal ini, tapi yang pasti mereka harus menyelamatkan Falco.
Di sisi Falco, dirinya hanya bisa merenung bersama Neil di suatu ruangan. Dalam keadaan itu, walau Neil membenci Marley, dia sama sekali tidak membenci Falco karena ia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Singkat cerita, saat ada kesempatan, Neil membebaskan Falco secara diam-diam kepada Colt. Saat Colt, Gabi, dan Falco bersembunyi, Gabi mendengar Kaya yang ingin membunuh orang yang telah membunuh kakaknya, Sasha. Mendengar hal itu, Gabi seketika terdiam dan menyesali perbuatannya. Melihat hal itu juga, Falco langsung mengungkapkan bahwa dia yang bersalah karena dialah orang yang sebelumnya membantu Eren di Liberio. Saat waktu itu, ia tidak mengira orang pincang itu adalah Eren, dan secara tiba-tiba Falco mengungkapkan perasaannya kepada Gabi. Falco mengatakan hal itu karena ia pikir hidupnya sudah berakhir sebentar lagi dan dia tidak mau menyimpan rahasia apapun. Mendengar hal itu, Gabi sangat terkejut dan sangat marah. Scene berganti kepada semua tahanan yang dibebaskan oleh Onyan Kopon. Singkat cerita, setelah semua tahanan dibebaskan dan Komandan Pikis yang juga menjadi tahanan dibebaskan, dia memerintahkan semuanya untuk bersiap-siap ke medan perang untuk melindungi Eren. Singkat cerita, Armin dan lainnya langsung pergi ke medan perang. Anjir, ini scene ini seperti Kimi no Na wa. Saat Jin melihat Zeke yang berada di sini, ia meminta kejelasan kepada Yelena kemana Levi dan Hanji. Tanpa rasa bersalah, Yelena menjawab kemungkinan mereka telah mati karena Zeke telah berada di sini. Pertempuran masih terjadi, itu dikarenakan kedua belah pihak ingin menyelamatkan negaranya masing-masing. Tidak lama kemudian, Zeke dari atas dinding akhirnya terjatuh terkena tembakan dari Magat dan Pik yang berpura-pura mati. Rainer yang melihat itu segera memegang Eren, tapi di sisi Eren ia akan terus pergi ke tempat Zeke apapun yang terjadi. Porco yang mengetahui hal itu hendak akan menyerang Eren, tapi malah Porco sendiri yang terkena serangan Eren sampai tidak dapat bergerak. Eren yang lengah pun berhasil ditahan oleh Rainer. Walau berhasil ditahan oleh Rainer tidak dapat membunuh Eren dikarenakan kekuatan pengeras milik Eren. Di sisi Armin dan Mikasa, Armin berhasil menyerang Pik dan Maga dengan melemparkan bom ke arah mereka. Sementara di bawah ternyata Zeke masih hidup. Mengetahui kondisi yang seperti ini, Zeke akan berteriak. Dengan begitu rencananya akan berhasil. Saat akan berteriak, secara tiba-tiba Colt meminta Zeke untuk jangan berteriak dikarenakan Falco tidak sengaja meminum cairan tulang belakang Zeke. Zeke yang mendengar ini terkejut, tapi mau bagaimana lagi? Dengan berat hati, Zeke akan berteriak. Dalam sekejap, semua orang yang meminum cairan tulang belakang Zeke berubah menjadi Titan. Saat Falco sudah menjadi Titan, Zeke segera menyuruhnya untuk menyerang Rainer. Rainer menjadi kebingungan akan membunuh Falco atau tidak. Karena Rainer yang terus berpikir, Eren pun bisa terbebas dengan cara berpura-pura mati seperti Pik, dan kemudian ia berlari ke arah Zeke dengan wujud manusianya. Di sisi Porco, ia yang tidak mau mati sia-sia memutuskan mengorbankan dirinya. Kembali ke sisi Eren yang sedang berlari, secara tiba-tiba tepat di lehernya ia tertembak oleh Gabi sampai kepalanya itu terbang dengan bebas. Beruntungnya Zeke dapat menangkapnya. Saat berhasil menangkap kepala Eren, mereka berdua langsung dibawa ke dunia penuh pasir atau tanah. Ya itulah pokoknya. Tak berapa lama kemudian, Zeke yang dirantai mengatakan bahwa rencana kita berhasil. Tak lama dari itu juga, tiba-tiba ada anak kecil yang mendatangi mereka. Tepatnya anak itu adalah Ymir, sang pendiri. Zeke pun meminta Eren untuk memerintah Ymir, tapi Eren tidak mau melakukan hal tersebut. Zeke yang sudah memperkirakan hal ini, akhirnya dia sendiri yang akan mengakhiri masalah bertahun-tahun ini. Zeke dapat memerintah Ymir itu dikarenakan ia memiliki darah pewaris bangsawan. Eren yang tidak punya darah apapun tidak bisa memerintah Ymir dan dirinya yang dirantai. Zeke mengungkapkan bahwa Eren hanya sebagai kunci untuk membangkitkan kekuatan pendiri, tapi Zeke tidak akan membiarkan Eren tersesat lebih jauh dari cuci otak yang dilakukan ayahnya, Grisha. Zeke pun menunjukkan ingatan dari Grisha.
Ingatan pertama yang ditunjukkan oleh Zeke adalah cara bagaimana Grisha mencuci otak Eren waktu kecil. Dan saat Grisha menjadi dokter, ia selalu mencari tahu tentang para penguasa di balik dinding, walau taruhannya keluarganya sendiri. Eren yang melihat ini meminta untuk kembali ke tempat sebelumnya, tapi Zeke menolaknya karena di sini adalah tempat yang tak terkekang oleh waktu, atau kata lain, dunia ini memiliki waktu yang tak terbatas. Singkat cerita, mereka semua terkejut dengan ingatan Grisha yang ternyata Grisha sudah berhasil mengetahui tempat founding Titan sejak lama, tapi waktu itu dia belum berani melakukannya karena keluarga yang disayanginya. Pada saat Grisha berada di suatu ruangan, ia seperti bisa melihat Zeke. Eren pun langsung mengajak Zeke ke ingatan lainnya. Pada ingatan selanjutnya, saat Eren masih 9 tahun, Zeke menyadari bahwa Eren tidak dicuci otaknya. Eren pun menjelaskan dirinya sejak kecil adalah dirinya sendiri. Zeke yang mendengar ini sangat kecewa. Itu dikarenakan tindakan Eren sangat ironis. Karena dari itu juga sebelum melakukan rencana pemandulan bangsa Eldia, Zeke mau menyelamatkan Eren terlebih dahulu. Singkat cerita, Zeke dan Eren sampai pada ingatan Grisha yang akan mengambil kekuatan pendiri dari Frida. Dan sebelum melakukan hal itu, Grisha mengungkapkan tujuan dan keinginannya. Dan lagi ia mengungkapkan kekuatan Attack on Titan yang dapat melihat masa depan. Karena dari itu, Attack on Titan tidak pernah mau menurut kepada siapapun. Artinya pada waktu itu Grisha sudah tahu apa yang terjadi di masa depan, dan dari itu dia memilih masa depan yang seperti sekarang. Tapi pada waktu itu juga Grisha tidak bisa membunuh anak-anak karena dia sendiri adalah seorang dokter. Singkat cerita, Eren pun mengingatkan tujuan dan demi teman-temannya, Grisha pun akhirnya membunuh seluruh keluarga kerajaan kecuali Reis dan juga mendapat kekuatan pendiri. Setelah kejadian itu, Grisha merasa gila karena telah membunuh mereka semua, dan Grisha mendapat dorongan itu karena ia melihat ingatan Eren di masa depan. Sebenarnya bukan hanya ingatan itu saja yang dilihatnya, tapi ada beberapa ingatan seperti jebolnya dinding Maria, Carla yang dimakan Titan, dan juga Rambling. Dan lagi ia sudah melihat impian Zeke yang gagal. Pada scene ini Grisha dapat melihat dan menyentuh Zeke. Zeke yang juga melihat ini, ia sangat terkejut. Grisha yang bisa melihat dan menyentuh Zeke, ia segera meminta maaf dan sangat menyesal telah memperlakukan Zeke seperti dulu. Pada saat itu juga Grisha meminta Zeke untuk menghentikan Eren. Seketika Zeke dan Eren kembali ke dunia aneh itu lagi. Dan anime Attack on Titan Final Season Part 2 bagian 1 versi Unimesan pun selesai. Jadi segitu dulu dari admin, part selanjutnya tunggu aja, oke? Dan jika ada kesalahan dalam alur ceritanya, admin minta maaf. Dan jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan juga agar membuat admin semangat untuk membuat videonya. Watashi no nama wa Subuda, Sarikato Gozaimasu, Soshiteo Aishimashu.